A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa akhrajna min khalasil jin wa akhrajna min khurujil jin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'alna qadhahal batil innal batila kana zahuqa. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rizqna ittiba'ah wa arana al-batila batila wa rizqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Hari ini kita kembali bertemu di channel YouTube iDream TV, Successful Muslim Family, dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insya Allah kita akan coba mempelajari bagaimana upaya kita seharusnya di dalam pendidikan anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang saleh, ya, yang insya Allah ini menjadi aset, ya, bagi kita orang tua, bagi kita para guru, ya, aset di dunia dan juga di akhirat. Karena kebaikan-kebaikan yang akan mereka kerjakan, ya, akan mendatangkan pahala jariah bagi kita orang tuanya dan juga bagi kita guru mereka. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba yang saleh, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Tarbiyatul Aulad menuju kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiruddin dalam kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Hari ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan mungkin ya dengan cara untuk menekan, ya, perilaku seksual bebas. Tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah tentang menyikapi fenomena onani, ya, di kalangan anak-anak remaja. Dalam persoalan ini, ya, bahwa sepakat, ya, para ulama, ya, juga para pendidik, ya, bahwa beronani merupakan kebiasaan buruk, gitu ya. Dan ini juga disebut sebagai penyakit. Nah, jadi menurut Syekh Dr. Abdullah Nasiruddin, ya, onani ini disebut sebagai penyakit, ya, yang menjangkiti para remaja. Faktor paling utama yang mendorong penyebaran kebiasaan beronani ini adalah disebabkannya seringnya, ya, atau adanya akses yang tak terbatas mungkin antara mereka dengan pornografi, ya, dengan kadar yang beragam, ya, apalagi sekarang. Kalau dulu mungkin, ya, sebelum adanya internet, ya, aksesnya agak terbatas, ya. Tapi sekarang ini dengan meluasnya penyebaran akses kepada internet, nah ini semakin
memperparah ya situasi dan kondisi. Dan ini adalah sebuah gambaran yang terjadi di masyarakat kita secara umum, ya, apalagi yang mereka yang punya akses ya untuk melihat ya, film-film gitu ya, atau mungkin majalah-majalah, ya, gambar-gambar ya, yang semuanya membangkitkan syahwat. Dan itu merupakan ya pengaruh-pengaruh yang terbesar terhadap kesehatan jiwa para pemuda dan juga ahlak mereka. Nah, pengaruh-pengaruh ini sudah cukup menjadikan para pemuda baik di negara kita ya atau secara umum di seluruh penjuru dunia ini secara perlahan mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan zina yang tentunya akan menyebabkan mereka tergelincir ke dalam jurang kehinaan ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merendahkan, menghinakan mereka yang melakukan dosa zina. Nah, kita bisa lihat bagaimana hukuman yang Allah berikan ya, kepada pelaku zina. Kalau yang belum menikah ya, atau masih bujang kemudian melakukan perzinahan, kalau ingin bertobat begitu, atau ingin dosanya dihapuskan secara instan, hukumannya dari dicambuk 100 kali dan dipenjara atau dibuang negeri selama setahun. Itu kalau dia mau bersih ya dari dosa-dosa zina secara instan, dicambuk 100 kali, kemudian dipenjara atau dibuang negeri setahun. Kalau yang sudah menikah, lebih berat lagi. Itu kalau mau bersih ya, dari dosa zina secara instan, ya, dia harus mengorbankan nyawanya dengan dirajam, ya, dikubur badannya setengah sampai separas dada ya, agar nggak lari gitu, ya. Kemudian dilempari dengan batu sampai meninggal. Ini tanda bahwa perbuatan zina ini adalah perbuatan yang akan mengantarkan kita kepada jurang kehinaan. Oleh karena itu kemudian para remaja yang tidak memiliki rasa adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada rasa takut ya, di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak memperhitungkan ya, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu, maka menurut Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, anak-anak yang seperti ini ya, para remaja yang seperti ini akan terjerumus ke dalam dua hal. Yang pertama, melampiaskan nafsu seksualnya melalui jalan yang haram, yaitu berzina ya, atau yang lebih keras dari itu memperkosa. Jadi kalau nggak bisa peluang berzina, kalau berzina itu kan dasarnya suka sama suka, gitu. Atau pada akhirnya kemudian dia memperkosa, dan ini sekarang kita lihat cukup miris ya di negara kita dan di mana-mana sebetulnya. Fenomena kejadian-kejadian kasus-kasus pemerkosaan yang melibatkan para remaja. Kalau mau digegerkan ya peristiwa-peristiwa tragis yang dialami oleh para gadis remaja ya, miris juga, insya Allah. Dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita para orang tua, baik yang punya anak laki maupun yang punya anak perempuan. Dan yang lebih penting lagi ini kepada pemerintah, agar kemudian tidak menganggap sepele persoalan ini dan mencari cara melalui lembaga-lembaga negara, ya, kementerian-kementerian yang ada. Ini terlengkap kementeriannya, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Perempuan, ya, ada Kementerian Hukum. Itu harusnya dicari solusi dan cara yang bagaimana menekan angka kriminalitas ini, ya, angka kekerasan seksual. Dan tentu kalau saya secara pribadi sebagai bagian dari warga negara, kembali kepada asas mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana caranya pemerintah melakukan tindakan-tindakan preventif, ya, pencegahan, ya, ketimbang kemudian disibukkan dengan memberantas, ya,
para pelaku ya, udah ketahuan, ketangkap, ada korban baru heboh ya. Seharusnya sebelum itu terjadi, sebelum itu menjadi fenomena yang mengglobal, nah, ini harus dicegah. Dan solusinya ya menjalankan ajaran agama, menguatkan prinsip-prinsip ajaran agama di dalam seri-seri kehidupan masyarakat kita. Nah, maka tidak laku itu ya konsep sekularisme, ya, tidak laku ya, karena justru kalau dipaksakan sekularisme akan semakin parah gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat kita. Ini cuma agama yang bisa mengerem ya, manusia ya, untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan, dan itu biayanya murah. Ya, cukup pemerintah menyadarkan masyarakatnya untuk beragama, semangat beragama, efeknya besar itu. Nggak perlulah negara ngeluarin lebih banyak untuk bikin penjara, ya, untuk bikin ini dan itu. Nah, yang kedua ya adalah, jadi pertama itu ya kemungkinannya anak-anak muda ini kalau dia nggak takut sama Tuhan, nggak takut dengan nggak memiliki rasa diawasi oleh Allah, yang nggak punya rasa kepada Allah, kemudian juga tidak memperhitungkan ya resiko yang akan dia akan dihadapi terima kalau dia melakukan perbuatan zina. Nekatlah gitu ya bahasanya. Maka yang pertama dia akan melampiaskan syahwat ya dengan perbuatan zina atau memperkosa. Kemudian melampiaskan keinginannya dengan melakukan onani. Ya. Zina nggak bisa mungkin karena keterbatasan yang ada. Ya. Kemudian ya, jalan kedua ya, atau hal kedua yang bisa menjadi sesuatu yang mereka tempuh ya adalah melakukan terjerumus ke dalam kebiasaan beronani. Nah, yang kedua ini bahaya dari onani ini. Kalau menurut Syekh Dr. Abdullah Nasirwan ini sangat jelas sekali ya. Bisa menyerang tubuh, keturunan maupun akal sehat. Maka kemudian di dalam kitabnya beliau kemudian memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan bahaya ya, melakukan onani. Ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama dampak terhadap tubuh, yang kedua dampak secara seksual, yang ketiga dampak terhadap psikologi. Menurut ilmu medis ya, ini dalam pandangan Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, bahwa orang yang memiliki kebiasaan melakukan onani akan terserang berbagai penyakit, mudah terserang berbagai penyakit, diantaranya adalah kehilangan stamina, kemudian jantung sering berdebar-debar, penglihatan dan daya ingat melemah, merusak alat pencernaan, radang paru-paru yang bisa mengakibatkan penyakit TBC, kemudian mempengaruhi peredaran darah dan menyebabkan kekurangan darah. Jadi beliau mengumpulkan data secara medis ya. Kalau ada orang punya kebiasaan ya, bahkan dalam tanda kutip menjadi candu ya, kecanduan melakukan onani, nah, secara medis ya, ini apa efeknya terhadap tubuh ya, itu tadi kemungkinan yang bisa diidap atau menyerang mereka yang biasa melakukan onani. Yang kedua dampak secara seksual. Dan ini adalah dampak yang paling besar ya, adalah lemah syahwat atau ya, impoten. Artinya ketika seorang lelaki terbiasa ya dari mudanya, dari remajanya melakukan onani gitu, maka ada peluang besar bagi dia ketika nanti berumah tangga akan mengalami atau mengidap penyakit lemah syahwat atau impotensi. Nah, kalau sudah begini, nah nanti jadi masalah ketika dia sudah melakukan berumah tangga, sudah punya istri, ya, dan istri itu punya hak untuk mendapatkan kepuasan, untuk mendapatkan nafkah, ya, nafkah batin. Ya, kita nyebutnya itu nafkah batin. Nafkah lahir ya harta. Ya. Nafkah batin ini salah satunya.
mendapatkan kepuasan seksual dari suaminya. Nah, kalau suaminya sudah impoten atau sudah lemah syahwat, ya repot. Di satu sisi agama ya, melarang istrinya untuk, kalau perempuan kan nggak boleh poliandri ya. Kalau laki-laki bisa poligami. Misalnya laki-laki ya punya istri, istrinya nggak sanggup melayani suami gitu. Atau suaminya merasa tidak puas dengan layanan istrinya, secara hukum fikih ya dibolehkan dia kemudian mencari ya, menikahi lagi satu perempuan. Nah, kalau yang perempuan mana bisa ya. Mana bisa dia kemudian memiliki suami lagi dalam satu waktu yang sama, hanya gara-gara hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual ini, tidak bisa. Sehingga kemudian ini menjadi sebuah masalah yang serius, menjadi masalah yang serius. Satu sisi ini juga merupakan sebuah kezaliman sebetulnya yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Dia tidak bisa memenuhi hasrat seksualnya dengan cara yang halal karena suaminya ya lemah syahwat tadi. Di satu sisi ya tuntutan itu besar ya, karena itu kan naluri ya, alamiah bahwa kita manusia ini punya kecenderungan ya kepada lawan jenis. Artinya kita punya punya tabiat ya, tabiat alami kita yaitu butuh untuk menyalurkan ya hormon seksual kita. Nah, kemudian dampak yang lainnya adalah keengganan ya satu sama lain karena seseorang yang telah merasa puas dengan melakukan kebiasaan jelek ini. Kalau suaminya sudah terbiasa yang melakukan onani dan dia merasa lebih puas melakukan itu daripada kemudian berhubungan seksual dengan istrinya, ya nanti ya ini juga jadi persoalan gitu. Katakanlah si suami tidak lemah syahwat begitu ya, tetapi kemudian secara kebiasaan itu ternyata dia lebih merasa cukup. Nah, ini nanti jadi persoalan. Nah, dalam bahasa lainnya ya, seorang wanita tidak akan mendapatkan perlindungan dalam hal hubungan biologis yang melalui pernikahannya dengan laki-laki yang punya masalah atau kebiasaan melakukan onani. Dan yang repotnya nanti ya berujung kepada perceraian. Karena memang ya mau gimana, nggak ada solusi. Kalau yang ada yang tidak cerai, ya, misalnya tidak cerai begitu. Nah, ini lebih parah lagi. Nah, muncullah istilahnya perselingkuhan. Karena secara hukum nggak boleh menikahi laki-laki lebih dari satu, gitu kan. Sementara kada sudah ada komitmen misalnya dengan si laki-laki dengan suaminya untuk setia gitu ya, sehidup semati. Tapi satu sisi dia perlu memenuhi hasrat seksualnya. Pada akhirnya kemudian terjadilah, kalau dia si istri tidak bisa menahan dirinya, sama lah prinsipnya, tidak takut kepada Allah, tidak merasa diawasi Allah, dan kemudian tidak memikirkan resiko yang akan ditimbulkan dari perbuatan ini. Pada akhirnya dia akan terjerumus ke dalam perzinahan juga. Nah, jadi ini yang kemudian harus dipertimbangkan oleh para suami. Itu dampak secara seksual. Yang ketiga adalah dampak terhadap psikologis. Nah, ini menurut ahli kejiwaan ya, bahwa yang namanya kebiasaan beronani ketika sudah menjadi candu ya, menurut para psikolog ini bisa menimbulkan penyakit psikologi yang berbahaya. Nah, di antara adalah menjadi pelupa, daya ingat melemah, cenderung menyendiri ya, kemudian menjadi pemalu, ya, malas ya, dan juga takut, mudah murung dan sedih, ya, kesananya lagi pikirannya kotor, ya, serta dampak lain yang kemudian menyerang pikiran dan melemahkan semangat. Dan semua ini ya, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya, oleh para pakar kejiwaan. Jadi memang kalau kita lihat dari 3 dampak yang diungkap oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiruan,
Ini bukan sesuatu yang remeh. Jadi para remaja ya, anak muda ini bukan sesuatu yang kemudian kecil ya. Nah, ini juga harus disadari oleh para orang tua dan diberikan pemahaman kepada anak-anak mereka yang belum menikah ya, agar dicegah ya dirinya untuk melakukan ini. Ya, kalau flashback ke belakang lagi, maka sebetulnya adalah bagaimana akses terhadap pornografi, akses terhadap fitnah-fitnah yang sumbernya adalah dari wanita, begitu ya, dari perilaku wanita, ini bisa dicegah. Kebiasaan jalan berpacaran dicegah, kemudian ini kalau bicara flashback ya, untuk mencegah arahnya ke sana. Pintu-pintu itu ditutup. Dan nanti bagaimana untuk memperkuat pencegahan itu kita akan bahas pada bagian berikutnya. Yang kedua ya, terkait dengan hukum ya, hukum syar'i seputar masalah onani ini. Secara syar'i menurut Syekh Dr. Abdullah Nashirwan, Islam telah menetapkan bahwa hukum melakukan onani adalah haram. Nah, ini jumhur ulama sepakat. Apa dalilnya? Yang pertama di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-5 dan ke-7 ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidaklah tercela. Mereka, namun siapa yang mencari di balik itu, di luar dua ini, gitu ya, faulaika humul adun, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau udah kalimat yang melampaui batas, hukumnya jelas adalah haram. Nah, masuk dalam keumuman ayat tersebut ya, faulaika humul adun ya, maka segala bentuk ya, pemuasan syahwat ya, atau perilaku seksual tanpa melewati pernikahan ya, atau juga melalui hukum perbudakan yang ada di dalam Islam ya, kejariah tadi ya, maka itu adalah haram ya, tidak dibolehkan. Nah, telah diriwayatkan dari Atha ya, bahwa beliau merupakan seorang sahabat ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku pernah mendengar satu kaum yang dikumpulkan ya, sedangkan tangan-tangan mereka terikat. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang suka melakukan onani. Sa'id bin Jubair, salah seorang tokoh tabi'in, berkata, Allah akan mengazab satu umat yang mereka suka mempermainkan kemaluan. Demikian juga disebutkan ya di dalam kitab ya, Rududun ala Abatin ya, oleh Syekh Muhammad Al-Hamid ya, dia mengatakan sab'atul la yanzurullahu ilaihim ya, ada 7 yang tidak akan Allah lihat ya, orang ini. Ada minhum yang diantaranya adalah annakihu yadah ya, yaitu adalah orang yang menikahi tangannya. Nah, itu bahasa lainnya beronani. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan akan keharaman kebiasaan melakukan onani. Demikian juga telah dijelaskan oleh Syekh Dr. Abdullah Nashirwan ini di dalam bukunya ini tentang masalah seperti rokok ya, bahwa setiap yang membahayakan ya, dan menjerumuskan ke dalam kebahayaan, maka hukum menjauhinya adalah wajib. Begitu ya. La darara wa la dirar, begitu kan. Kalau jelas-jelas ini
perbuatan onani jelas-jelas menimbulkan dampak ya mudarat yang besar, maka kemudian menjauhi perbuatan itu adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana dalil umum di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Kalau tadi dirunut ya, dampak dampak secara medis, dampak secara seksual, ya, dampak secara psikologis kejiwaan. Ya. Jadi melakukan kebiasaan onani ini adalah buruk, bahaya gitu. Maka kembali kepada keumuman dalil ini, Allah memerintahkan kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan tersebut. Nah, jika manusia dihadapkan dengan kerusakan yang menjadi dilema baginya, maka ia memilih jalan keluar perkara yang lebih ringan bahayanya ya, dan yang paling kecil dampak negatifnya. Nah, ini sebagaimana dijelaskan dalam kaidah usul ya. Yukhtaru akhafu dhararain wa ahwanu syarrain. Memilih yang paling ringan bahayanya dari kedua bahaya. Ya, dari seperti terkait dengan ada pertanyaan bahwa apabila perbuatan onani itu diharamkan, maka bagaimana pendapat saya tentang orang yang dikuasai syahwatnya dan dia merasa yakin kalau nanti bisa terjumus ke dalam zina, gitu ya. Jadi syahwatnya besar, ya, dan dia rasa kalau misalnya nggak ada solusi, nggak ada pelampiasan, maka dia akan terjumus ke dalam perbuatan zina. Ya, maka dalam hal ini masuk ke dalam kaidah usul fikih. Jadi kalau manusia dihadapkan dengan kerusakan yang menjadi dilema baginya ya, antara zina dengan onani, begitu ya, maka yang memilih jalan keluar perkara yang lebih ringan bahayanya dan yang paling kecil dampak negatifnya. Nah, sebagaimana telah diketahui bahwa kebiasaan beronani adalah kebiasaan buruk, tetapi yang lebih hina dari itu adalah perbuatan zina atau juga homoseksual, ya, liwat. Dalam keadaan seperti ini, ya, memilih onani itu lebih baik karena bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan lebih ringan. Karena itu kemudian para fuqaha yang mengatakan melakukan onani dengan tangan itu hukumnya haram apabila tujuannya hanya sekedar dapat melampiaskan syahwatnya. Namun apabila ia telah dikuasai syahwat yang menjadikan pikirannya tidak menentu, ya orang kalau udah dikuasai syahwat, ya, udah bernafsu, ya udah terangsang, itu jadi error. Gitu ya. Maka menurut para fuqaha ya, dalam kitab Syekh Dr. Abdullah Nasiruwan ini, ya, maka perbuatan onani bisa membantunya untuk tenang. Nah, maka dari itu perkara ini menjadi boleh. Ya. Pelakunya tidak mendapatkan pahala, ya juga tidak mendapatkan dosa. Jadi mubah saja boleh. Tidak ada kaitannya dengan dosa dan pahala. Tapi dengan catatan seperti tadi, ya. Tapi dalam hal ini ya tetap saja begitu. Itu bukanlah satu hal yang baik, bukan satu hal yang kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang umum. Karena nggak ada orang yang bangga mengaku, ya, atau kemudian biasa aja ketika ketahuan gitu melakukan perbuatan onani, pasti malu. Walaupun pada dasarnya, bukan pada dasarnya, pada ujungnya, ya, karena persoalan tadi itu ya, melakukan onani itu kemudian menjadi mubah atau boleh, ya tetap saja. Nah, itu bukan satu hal yang baik, begitu ya, sesuatu yang tidak baik. Maka ya mau tidak mau, ya, mampu tidak mampu, kita harus berjuang berusaha untuk kemudian menjauhkan diri, ya, atau mencegah anak-anak kita dari perbuatan onani. Lalu bagaimana solusinya? Ya, agar kemudian arahnya ke sana. Ada 5 solusi yang ditawarkan oleh Syekh Doktor. Bukan 5 bahkan ya, ada 6. Ada 6 solusi yang ditawarkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiruwan terkait dengan bagaimana supaya kita, anak-anak kita ini tidak
terjerumus ke dalam kebiasaan melakukan onani. Yang pertama, menikah pada usia muda. Yang kedua adalah puasa sunnah, nanti kita jelaskan ya. Kemudian yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif yang bermanfaat. Kemudian yang kelima adalah memilih dan memilah pergaulan yang baik. Dan yang terakhir adalah melakukan petunjuk medis. Jadi ada secara medis ya hal-hal yang harus diperhatikan agar kemudian kita bisa tercegah dari perbuatan kebiasaan beronani. Ini kajian ini tidak hanya untuk para laki, para ibu juga harus tahu ya, karena nanti ibu yang akan mengajarkan dan berbicara kepada anak-anak mereka yang laki-laki. Nah, pertama solusi yang ditawarkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirun adalah menikah pada usia muda. Nah, inilah adalah sarana yang paling manjur sebetulnya dalam menangani persoalan kebiasaan beronani. Dan inilah ya jalan yang satu-satunya merupakan fitrah yang bisa memalingkan kita manusia dari syahwat. Dan ketika syahwat muncul ya solusinya adalah melampiaskannya kepada yang halal. Siapa? Istri. Bahkan Rasulullah SAW juga demikian. Dalam satu riwayat dikatakan suatu ketika ya para sahabat berkumpul dengan Rasulullah, kemudian lewat seorang wanita, kemudian sahabat tidak lama kemudian melihat Rasulullah pamit. Rupanya beliau pamit menemui istrinya. Dan punya cerita Rasulullah seketika itu melampiaskan syahwatnya kepada istri beliau. Nah, itu hal yang sifatnya alami. Ya, jadi Rasulullah SAW juga demikian. Ya, setelah itu beliau kembali bertemu dengan sahabat dan mengatakan, itu tadi ya bahwa istri adalah tempat yang dihalalkan Allah untuk melampiaskan syahwat kita, dan itu cara yang paling mulia dan berpahala. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Jadi mungkin ya adalah yang dilema juga bagi kita orang tua di zaman modern sekarang, terutamanya ada satu sisi aturan negara yang melarang pernikahan dini ya. Di sisi lain ya, ini ada fenomena kayak gini nih ya, pornografi di mana-mana, orang mudah sekali mengakses, kemudian perzinahan mudah sekali diakses hanya dengan menggerakkan jari. Kalau kita punya uang ya, itu bisa terjerumus ke dalam perbuatan zina sekarang. Ya, fenomenanya kan demikian. Maka seharusnya pemerintah juga harus lebih arif ya. Memang di satu sisi pernikahan dini dalam banyak penelitian ini bermasalah ya. Tapi sebetulnya kalau mau diperhatikan bukan karena pernikahan dininya, adalah bagaimana komitmen masing-masing pasangan, terutama ketika berbicara ilmu agama ya masing-masing. Kalau seorang suami, seorang istri walaupun mereka masih muda tapi pemahaman agamanya bagus, ya, insya Allah pernikahan usia muda mereka tidak jadi masalah. Kita perhatikan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang dulu-dulu itu banyak yang menikah ketika masih muda, bahkan masih dalam usia belasan, gitu kan. Begitu balik, tidak lama dari balik itu, jalan 3-4 tahun, yang mereka kemudian menikah. Tidak ada masalah. Ya, kalau ada masalah minim lah, sedikit. Ini yang kemudian kita harus pahami. Dan di satu sisi ya pemerintah juga harus mengkalkulasi. Kalau katakanlah pemerintah sekarang melarang pernikahan ini, tapi tolong cegah juga berbuat hal-hal yang sifatnya mengarahkan kepada perbuatan zina. Ya, akses orang mudah melakukan zina ya harus dicegah. Kemudian pornografi juga harus dicegah aksesnya. Yang kedua adalah melakukan puasa sunnah. Nah, kalau misalnya belum bisa menikah, ya, karena mungkin masih muda dan di negara kita ada larangan untuk menikah dalam usia ini, maka Islam memberikan pengarahan ya, bagi siapa saja yang belum mampu untuk menikah dan belum mampu untuk memiliki istri gitu, dengan berbagai kondisi tadi ya,
hendaknya melaksanakan rajin-rajin puasa sunnah. Ya, dikarenakan memang puasa ini kalau niatnya lurus karena Allah bisa melemahkan gejolak syahwat seseorang. Ya. Ini bisa memecah insting seksual dan menguatkan rasa muraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khasyat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci tercegahnya kita dari perbuatan yang diharamkan. Sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak oleh para imam hadis, ya. Tidak hanya Imam Bukhari, Muslim, ya. Semua ahli hadis, ya, periwayat hadis, ya, mengakui hadis ini secara umum, ya. Hadis yang sahih, ya, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarul syabab, hai para pemuda," ini kata Rasulullah SAW, "man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Kalau kalian sudah sanggup, ya, untuk berkeluarga, maka menikahlah. Fa'innahu, ya, aghaddu lil basar, ya, karena yang demikian itu mampu menundukkan pandangan kita kepada yang haram. Wa ahsanu lil farj, ya, ini juga bisa membentengi kemaluan kita dari perbuatan zina. Wa man lam yastati', kata Rasulullah SAW, kalau yang belum mampu, ya, belum sampai kepada ba'ah tadi, atau udah ba'ah tapi belum mampu, begitu, kan, ya. Wa man lam yastati' minkum, kalau yang tidak mampu untuk menikah, wa man lam yastati' minkumul ba'ah fa'alaihi bisawm, maka hendaknya mereka rajin berpuasa. Fa'innahu lahu, karena yang demikian itu, kata Rasulullah SAW, wijaun, itu akan menjadi pemutus syahwat. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan dengan puasa sunnah, kencangnya syahwat itu bisa jadi lemah. Kalau saya bersomat, ya. Kalau cerita itu, ya, gitu lah, ya. Karena lemas, gak ada tenaga, mata jadi sayu, ya, samar, gak kelihatan perempuan cantik. Nah, itu bukti bahwa saum bisa melemahkan syahwat. Nah, puasa sunnah ditekankan oleh agama agar kita melaksanakannya sangat banyak, ya. Disebutkan ada puasa sunnah Daud, ya, puasa Daud Senin Kemis, ya. Kemudian 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura 10 hari. Nah, ya, puasa di tanggal 10, ya, di bulan Asyura. Kemudian banyak lagi lah, ya, ada puasa Ayyamul Bid, ya, 3 hari di pertengahan bulan, yang semuanya kalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan minta pertolongan kepada Allah agar syahwat dikendalikan, insyaallah itu mundur syahwat. Karena merujuk kepada hadis Nabi tadi, ya, wa man lam yastati', siapa yang belum mampu, fa alaihi bisawm, maka adalah dia puasa. Yang ketiga adalah menghindari segala sesuatu yang dapat merangsang syahwat. Ya. Jadi apapun pintu-pintu yang mengarah kepada membludaknya syahwat kita, ini harus dicegah. Ya, yang aksesnya mana, ya, pendengaran, penglihatan. Ya. Kadang-kadang ada orang yang syahwatnya terpancing dengan mendengar saja, ngobrol sama orang, ya, tapi yang diomongin yang kira-kira memancing syahwat, nah, itu bisa naik syahwat. Nah, ini harus dicegah. Jadi pilih-pilih lah, ya, majelis-majelis, tempat-tempat kumpul, ya, kalau udah tahu ini orang kalau kumpul sama teman-teman ngomongnya jorok, ya, ngomongnya porno, udah tinggalin aja. Jangan sering-sering ketemu orang ini, gitu. Kan ada tuh, ya, orang-orang yang kalau udah kumpul ngomongin rumah, cerita, ya, dia dengan istrinya, gitu. Atau nauzubillah, ada yang bangga dengan perzinahan yang dilakukannya. Orang-orang kayak gini jangan ditemenin, jangan dideketin, jauhin aja. Kalau kita memang dengar begitu aja langsung naik syahwat, tinggalin. Atau melalui pandangan. Nah, apa saja yang kemudian pemandangan, ya, apa yang kita lihat bisa memancing syahwat, ya, ini harus kita hindari. Inilah, ya, bagian dari perintah agama untuk menundukkan, ya, ghadul basar, ya, untuk menundukkan pandangan.
ya harus dilakukan begitu kan. Makanya kalau saya pribadi alhamdulillah ya dikasih lap mata ini jadi udah nggak awas lagi. Jarak sekian meter tuh udah rabun, udah nggak kelihatan. Saya syukuri itu ya. Karena kalau melihat perempuan itu sama aja semuanya burung, gitu. Kalau dari jauh gitu. Ya repot juga kalau dari jauh itu udah bisa udah bisa ngeruan cakep, ini jelek gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita paham. Jadi pintu-pintu kepada hal-hal yang bisa merangsang syahwat, baik dari pendengaran, penglihatan. Kalau sekarang penglihatan banyak lagi, TV bisa menjadi akses, pemancing syahwat, kemudian apalagi gadget. Jadi gadget itu janganlah ya macam-macam ya, video-video, foto-foto jangan disimpan yang nggak jelas. Asli hanya untuk berkomunikasi saja lah. Medsos ya, juga sama. Lihat berita di medsos ya. Ini semuanya itu pintu-pintu itu harus kita tutup. Yang keempat, ya, solusi yang ditawarkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasrullah adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Nah, ini banyak yang bisa dilakukan oleh para remaja, anak-anak kita. Kalau yang senangnya olahraga bagus, sibukkan diri dengan berolahraga, mungkin fitness ya, atau mungkin lari maraton, main bola ya. Sekarang kan ada banyak lapangan futsal yang bisa disewa. Ikut aktif klub ya, klub futsal, klub memanah. Atau ada sekarang klub-klub yang komunitas-komunitas ya, yang punya kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, misalnya klub pecinta sungai. Jadi bikin kerjanya tiap hari gotong royong bersihin sungai, bagus ya, daripada kalau punya kecenderungan ke sana bagus ya. Klub komunitas memilah sampah, ada juga mungkin yang senangnya dengan otomotif ya. Nah, itu jangan dilarang ya para orang tua ya, kalau ada anak senangnya ke otomotif ya disupport supaya dia kemudian bisa menyibukkan diri dengan hal yang positif. Ya gimana caranya lah. Orang tua nggak punya uang misalnya untuk beliin dia perkakas gitu, biarnya dia dicari sendiri, gabung sama, nah kita tuh lebih paham dia, masuk ke komunitas ya, nanti ada akses, dan itu banyak di zaman sekarang. Jadi jangan kemudian orang tua ya mematahkan ya, hobi anak-anak mereka. Sekarang bisa jadi hobi itu yang akan membuat mereka lupa ya bahwa mereka punya potensi seksual yang tak terbendung ya gitu ya, yang bisa mengantarkan mereka kepada perzinahan atau perbuatan onani. Jadi biarkan mereka berkembang. Kalau mereka senangnya nyanyi gitu ya, diarahkan saja gitu kan, agar kemudian dia dengan bakatnya itu ya, dilupa ya dengan kemaksiatan. Atau berekreasi, jalan-jalan, ya healing lah ya. Ya di rumah aja mungkin ya sempok, atau pikirannya ke situ aja, bawa anak-anaknya keluar, jalan-jalan rekreasi. Ikut majelis pengajian, itu lebih penting lagi ya. Supaya tambah ilmunya, kegiatan-kegiatan positif. Berkuda itu sunnah Nabi, nah, ini bisa dibuat. Yang kelima adalah dengan pergaulan yang baik ya, karena sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadisnya, ini ada di dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi ya, dalam kitab hadisnya disebutkan Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seringkali seseorang itu ya, agama seseorang itu tergantung dari temannya. Nah, jadi pemahaman, keyakinan, tindak tanduk tabiat seseorang itu sangat besar dipengaruhi oleh teman. Maka kemudian Rasulullah berpesan, "Falyanzur ahadukum may yukhalil." Maka hendaklah setiap orang memperhatikan siapa yang akan menjadi khalilnya, menjadi teman baik. Nah, disinilah pentingnya kita memilah dan memilih teman sepermainan, teman sepergaulan. Dan dalam hal ini orang tua juga harus care dan aware. Anaknya temannya siapa aja nih? Nah,
Ya bolehlah ya ajak ngobrol anak kita, kamu berteman sama siapa? Ini siapa? Misalnya ada sini. Karena senang tuh cerita. Si ini gimana orangnya? Padahal sebetulnya kita sedang memurid ya. Tapi seolah lagi bicara, lagi ngobrol. Dia itu orangnya gini-gini pak, gini mah. Tanya baik, dia baiknya apa? Oh baik. Dia jeleknya apa? Gitu. Tanya jeleknya. Kadang-kadang nggak sengaja itu keluar dari lisannya gitu. Oh dia suka begini. Nah kalau udah tahu kita punya peta gitu ya, ini teman anak kita ada sekian orang yang punya potensi mengarah kepada keburukan, terutama dalam hal ini dalam pergaulan bebas, perzinahan dan sebagainya, menginisiasi yang kita pesankan kepada anak mereka. Kalau bisa jarang-jarang lah kamu ketemu sama dia, ya, walaupun itu teman baik kamu. Syukur-syukur kalau kamu yang bisa mempengaruhi dia jadi lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, janganlah. Kita berikan arahan kepada mereka, supaya kemudian mereka tidak menyesal. Karena prakteknya kalau kita perhatikan sahabat ini banyak sekali perbuatan kriminal ya, dalam hal ini adalah tindakan pemerkosaan atau kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang dekat, ya. Saudara, teman, ya. Pertama teman yang dalam tanda kutip disebut sebagai kekasih gitu ya. Itu mereka justru menjadi penghancur masa depan, perusak. Makanya saya sering berpesan kepada anak saya, kepada mahasiswa saya kalau ngajar. Ya, di dunia ini laki yang boleh kita percayai, yang boleh kamu percaya cuma dua. Yang satu bapak kamu, yang kedua suami kamu. Nah ini. Yang lainnya walaupun ustaz kiai gitu ya. Kalau udah nyerempet ke arah yang tidak benar, wajib tidak percaya. Nah, kalau suami istri, kalau ayah dan suami jelas. Itu pun sekarang kalau kita lihat fenomenanya ada juga ya, ayah yang ini oknum lah ya, yang anomali gitu, justru malah menjadi perusak ya putri. Secara umum para ayah adalah orang yang terpercaya bagi anak-anak perempuan mereka. Kemudian yang terakhir ya cara untuk solusi untuk mencegah kebiasaan beranak ini adalah melaksanakan petunjuk medis. Ada disebutkan di sini ada beberapa ya. Yang pertama, banyak berdiam di tempat-tempat yang dingin saat musim panas dan menyiramkan air dingin pada organ seksual saat musim lainnya. Nah, ya. Jadi kalau lagi udaranya gerah, ya, ngaduk. Nah, kalau yang sekarang ngaduknya di mall ya begini. Ya. Cari-carilah tempat yang adem gitu ya, karena dengan dingin, dengan situasi dan kondisi yang dingin begitu ya, maka secara medis ya, hormon seksualnya bisa ya, ditekan, ya, tidak berkembang. Yang kedua, memperbanyak olahraga dan permainan ketangkasan. Nah, banyak sekarang pilihannya ada permainan bola, ya, memanah, ya. Kemudian lagi kalau bola aja berapa jenis ya, volley, basket, ada bola kaki, ada takraw, banyak lah ya ketangkasan. Ada dulu namanya Ninja Warrior, naik melewati rintangan dengan kecepatan, bagus juga tuh untuk ketangkasan. Ya. Ketiga, menghindari makanan yang dapat mengundang atau mengandung hormon-hormon yang dapat merangsang dan membangkitkan syahwat. Ya, daging kambing jangan sering-sering makan, itu sate kambing kalau belum punya istri repot. Itu atau duda gitu ya. Ya, itu bisa jadi memicu ya gairah seksual yang tinggi dan berlebihan. Jadi makanan-makanan yang dikenal dapat merangsang hormon-hormon seksual itu jangan sering-sering konsumsi. Apa aja tanyalah ya, sama dokter yang paham ya, atau ahli gizi. Karena ada orang tuh ini bisa meningkatkan stamina. Nah ini tuh bahaya tuh. Kalau bagi yang belum punya istri ya, untuk kemudian tidak mengkonsumsi itu, cegah ya, sebisa mungkin. Kemudian sebisa mungkin mengurangi sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat. Di antaranya ya seperti di sini ada ya, sebetulnya ini suplemen ya. Kalau yang sederhana, yang tradisional kopi, teh itu juga katanya bisa merangsang
hormon seksual juga. Kemudian kurangi mengkonsumsi daging yang berwarna merah dan putih, ayam dan daging merah, dikurang-kurangi aja lah. Tapi sekarang itulah makanan anak kita bikin, dikombinasikan. Jangan tiap hari menunya daging. Ya, diselangi lah dengan gado-gado, dengan sayur, dengan buah, tempe, tahu, itu aja. Ya, diajarkan anak kita untuk makan yang seperti itu. Kemudian tidak membiasakan tidur telentang atau tengkurap, namun yang disunahkan adalah miring atau bersandar pada pundak sebelah kanan menghadap kiblat. Jadi itu upaya ngefek juga. Jadi kalau mau mengendalikan syahwat atau agar syahwat bisa dikendalikan, tidurnya miring ke arah kiblat, pundak kanan kita berada di bawah. Kalau udah tidur gimana begini? Udah tidur lain cerita lah. Jadi kalau udah tidur selantang tengkurap itu nggak tahu kita. Tapi kalau mau tidur bisa sampai terlelap ya miring. Kemudian cara yang terakhir ya, yang tadi itu melaksanakan tulis yang terakhir menurut Syekh Dr. Abdul Nasir adalah mengembangkan, meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Bagaimana kita menyusun ya, memanage hati kita agar kemudian semakin hari rasa takut kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin besar. Karena dengan itu insya Allah ya, dengan adanya rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan mencegah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita cinta sama istri atau anak takut sama orang tua, bahasa mulai begitu. Maka insya Allah tuh kalau ada dua itu, ya, anak ya, takut sama orang tuanya, ini nggak berani melakukan apa yang dilarang orang tua. Awas, jangan merokok. Anaknya tahu nih, dan takut sama bapaknya, ini nggak akan berani merokok. Atau cinta kepada orang tua atau kepada istri. Istri berpesan yang bang gitu pak, umi ya atau mami ya atau mama ya, berpesan nih jangan merokok ya. Insya Allah gak bakal berani suami, istrinya ada pesan. Kalau ada cinta dia kepada istri. Nah demikian juga ketika kita berbicara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua raja rasa ini dalam diri kita, maka insya Allah akan terbentengi ya, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nazi'at yang ke-37 hingga ke-31, fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka tempat tinggalnya. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan syahwatnya, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Jadi bagaimana kita meningkatkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah ini akan menjadi kekuatan besar bagi kita untuk menjauhkan diri atau membentengi dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita, yang notabene itu semua adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya bagi tidur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.